Selamat pagi anak-anak terkasih, salam ceria, salam sehat, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pekan ketiga pendalaman kitab suci dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Sebelum kita memulai pendalaman iman kita awali dengan lagu pembukaan yang dipersembahkan oleh Bapak, Ibu Guru, dan pegawai SDK 2 dengan judul Ku Mendaki ke Bukit Sion. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai acara pendalaman kitab suci kali ini, mari kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya anak-anak yang terkasih di rumah, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Mary. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya,
Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk ke dalam renungan. Renungan yang pertama, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tema pembicaraan antara Yesus dan ahli Taurat ini adalah apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini berkaitan dengan pandangan mengenai keselamatan. Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Ya, Ibu Mary, tolong sampaikan renungan refleksi untuk renungan yang pertama. Silakan. Ya, baik anak-anak yang ada di rumah. Setelah kita mendengar renungan yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Emil, yang menjadi pertanyaan refleksi kita yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai umat Allah yang diundang untuk mencintai dan berbelas kasihan satu sama lain, sejauh manakah aku sudah mempraktikkan hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia? Ya, anak-anak, hukum kasih ya, kita berbicara di sini tentang kasih. Kasihilah orang tua, kemudian kasihilah saudara, ya Pak Emil ya. Tetangga. Iya, betul. Kasihilah semua orang ya. Kemudian kalau di sekolah, kasihilah teman-temanmu, kasihilah Bapak Ibu guru. Iya, betul Pak Emil. Jangan lupa juga kasihilah karyawannya juga. Iya, Pak Satpam, kan? Iya. Oke. Ya, baik Pak Emil, lanjut renungan yang kedua ya. Adik-adik di rumah,
Mari kita masuk ke renungan kedua. Yang kedua, siapakah sesamaku? Pertanyaan ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan dengan tujuan untuk mengajak orang itu berpartisipasi aktif dalam menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Yesus memulai perumpamaannya dengan menceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Identitas orang ini tidak jelas, apakah orang Yahudi atau bukan. Yang pasti ia adalah seorang manusia yang sedang berbaring sekarat di tepi jalan, terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Dengan tidak memberitahu identitas orang itu, Yesus ingin mengatakan bahwa sesama bukan hanya orang yang satu suku, bangsa, atau golongan, melainkan juga siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sesama bukan hanya tetangga di sekitar rumah kita atau orang yang kita kenal, melainkan juga siapa saja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita, tetapi kita tetap doakan. Silakan Ibu Mary untuk menyampaikan renungan refleksi. Ya, anak-anak, tadi kita sudah masuk ke renungan yang kedua. Sekarang pertanyaan refleksi yang untuk kita resapi ya. Siapakah sesama manusia yang aku jumpai dalam hidup sehari-hari? Nah, seperti renungan tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Emil, bukan hanya tetangga ya, bukan hanya saudara, tetapi siapapun itu ya, tidak membeda-bedakan antar golongan, suku, agama, tetapi semuanya sama ya. Jadi siapapun yang kita temukan di jalan ya Pak Emil ya, misalkan kecelakaan atau apapun itu, dimanapun kita berada. Iya betul Pak Emil, kita harus menolongi. Iya seperti itu Pak Emil ya. Ya, terima kasih Ibu Mary. Iya Pak Emil. Adik-adik di rumah, mari kita masuk ke renungan yang ketiga. Apa tindakan mereka ketika melihat orang yang terluka tersebut? Dalam situasi ini, Yesus kemudian menceritakan ada 3 orang dari ras dan status sosial yang berbeda yang kebetulan melewati orang yang sekarat ini. Bagaimana reaksi ketiganya? Tokoh pertama adalah seorang imam. Imam termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mengapa imam itu menghindari orang yang hampir mati tersebut? Seharusnya imam ini menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong sesama. Namun ironisnya, ia tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang imam yang seharusnya mewujudkan apa yang diketahui, ia pahami, dan ia ajarkan. Kedua, seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat orang yang menderita itu, tetapi tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya melewatinya di sisi lain jalan itu. Orang ini juga tidak mau tahu alias masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Ketiga, seorang Samaria. Melihat ada orang tergeletak hampir mati di pinggir jalan, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tindakan orang Samaria ini menunjukkan dengan jelas kemurahan hatinya kepada orang lain tanpa memandang identitas dan tanpa menuntut balasan.
Ia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dikenal persis seperti kepada sahabat baiknya. Baiklah, Ibu Mary silakan menyampaikan renungan refleksinya kepada adik-adik kita di rumah. Ya. Baik, anak-anak yang ada di rumah, pertanyaan refleksi dari renungan yang ketiga, seperti siapa kita saat ini jika kita melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apakah melintas imam dan orang Lewi dalam perumpamaan di atas melekat dalam diriku? Atau bagaimana aku mengatasinya? Nah, anak-anak, di sini yang menjadi pertanyaannya, apakah anak-anak itu adalah seorang imam? Ataukah anak-anak itu seorang Lewi? Ataukah orang Samaria? Ya, kita tahu tadi renungan yang sudah dibacakan Pak Emil, orang Samaria itu adalah orang yang baik. Ya, walaupun dia tidak mengenal siapa yang jatuh tadi, tetapi dengan hati yang ikhlas dia menolong orang itu. Ya, Pak Emil ya. Betul. Iya. Diharapkan adik-adik di rumah juga seperti itu ya, dari suka menolong, kalau di sekolah juga suka menolong teman ya, jangan menyendiri, membaur berbaik hati dengan teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Mary. Iya. Adik-adik di rumah, kita masuk ke renungan yang keempat. Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Orang Samaria adalah perumpamaan ini menjadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Ia menolong walaupun biayanya cukup mahal. Ia rela dan ikhlas mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dalam menolong, ia sama sekali tidak menerapkan kriteria atau syarat tertentu. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Yesus sebagai contoh dan model yang harus kita teladani. Baiklah Ibu Mary, silakan menyampaikan renungan refleksinya untuk adik-adik di rumah. Ya, baik. Ini adalah pertanyaan refleksi yang keempat. Apakah aku sudah meneladan orang Samaria itu yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan sedang membutuhkan? Apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria ketika sedang membutuhkan pertolongan? Ya. Nah, seperti tadi di renungan yang keempat, ketiga sama keempat tadi masih berkaitan dengan orang Samaria ya. Jadi ceritanya orang Samaria ini dia tuh menolong dengan seikhlas hati tanpa memikirkan atau membalas imbalan ya Pak Emil ya, contohnya seperti itu ya. Jadi dia tidak memikirkan itu, akan tetapi dia membantu dengan tulus hati ya, karena ketika dia melihat orang itu sudah tergeletak di pinggir jalan, namun dengan sukacita, dengan senang hati dia menolong dan memberikan tumpangan ya Pak Emil ya, seekor keledai tadi ya Pak Emil. Iya, dibawa ke sebuah penginapan ya. Ya adik-adik, diharapkan adik-adik juga harus banyak-banyak berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang tua. Menurut orang tua disuruh belajar ya. Oke, sekarang renungan yang kelima, permenungan pribadi ya. Apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diri adik-adik, diri Ibu Mary, diri Pak Emil? Bagaimana kita dapat mengatasinya? Apakah kita sudah meneladani orang Samaria, termasuk adik-adik di rumah, yang secara spontan dan tanpa perhitungan untung rugi
membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan. Apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Ya adik-adik, demikian renungan kita pada kali ini. Silakan Ibu Mary. Ya, anak-anak, setelah kita mendengarkan renungan tadi, mari kita melaksanakan ya, atau sebagai renungan refleksi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, mengamalkan baik anak di rumah maupun di sekolah. Nah, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus mengajari kita untuk mencintai Allah dan sesama bersama Yesus. Kita diajak untuk hidup saling peduli dan mengasihi sesama. Mari kita mulai dari rumah dan sesama di sekitar kita. Anak-anak yang terkasih di rumah, Tuhan adalah pencipta dan penyelenggara. Di hadapannya kita lambungkan syukur atas kasih yang boleh kita rasakan. Marilah kita dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi orang tua kami, ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berikanlah mereka kesehatan dan kebahagiaan, lindungilah dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Kami mohon. Suri kami, ya Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkat-Mu bagi diri kami masing-masing, agar kami dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang cerdas, intelektual dan berguna bagi diri kami sesama, dan terutama bagi kemuliaan Bapa di surga. Berkatilah juga guru-guru kami agar mereka mampu mendidik kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Kami mohon. Bagi sekolah kami, ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu agar sekolah kami ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran yang baik secara akademis, namun juga menjadi sarana untuk membentuk sikap dan pribadi yang penuh kasih terhadap-Mu dan sesama. Kami mohon. Bagi kami anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat dan kehendak yang tulus untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesedihan dan kesulitan. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa untayan dan doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baiklah anak-anak di rumah, demikian renungan pendalaman kitab suci kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Bimbing kami belajar menjaga hidup kami tetap sehat jasmani, rohani. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih di rumah, mari kita tutup rangkaian acara pendalaman kitab suci kita kali ini dengan lagu penutup yang akan dibawakan oleh guru-guru serta karyawan SDK 2 yang berjudul Bahasa Cinta. Yang
Hai, salam ceria. Terima kasih untuk para orang tua dan anak-anak yang sudah mengikuti pendalaman iman pada hari ini secara online. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, Ibu Mary, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah, jangan lupa untuk memfollow akun media sosial SDK 2, yaitu YouTube, Facebook, dan Instagram. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.